Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita, dimulai dari lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Sumber pencemaran. Pencemar datang dari berbagai sumber dan memasuki udara, air dan tanah dengan berbagai cara. Pencemar udara terutama datang dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah. Pencemar udara dapat pula berasal dari aktivitas gunung berapi. Pencemaran sungai dan air tanah terutama dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian. Limbah cair domestik terutama berupa BOD, COD, dan zat organik. Limbah cair industri menghasilkan BOD, COD, zat organik, dan berbagai pencemar beracun. Limbah cair dari kegiatan pertanian, terutama berupa nitrat dan fosfat. Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni, sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, atau mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara maupun tanah. Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran. Cara pencegahan. Cara pencegahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Menggunakan kembali reuse dan daur ulang recycle. Ada beberapa hal yang dapat mencegah pencemaran lingkungan yaitu 1. Melakukan reboisasi. 2. Menggunakan produk ramah lingkungan, dan lain-lain. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jumputan. Beras jumputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Adakah yang tahu apakah kebudayaan lokal itu? Mengapa kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya kebudayaan yang ada pada tiap daerah di Indonesia? Kebudayaan lokal adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu, di mana kebudayaan tersebut berbeda dengan kebudayaan yang ada di tempat lain. Oleh karena itu, kebudayaan lokal harus dilestarikan agar kebudayaan tersebut tidak punah dan tidak diakui oleh negara lain. Karena kebudayaan lokal dapat menjadi identitas dan warisan tak ternilai dari sebuah kelompok masyarakat atau negara. Keanekaragaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Keanekaragaman kebudayaan daerah yang satu dengan yang lain menjadikan Indonesia penuh warna dan keindahan yang dapat dinikmati. Keindahan tersebut menjadi daya tarik bagi banyak wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Keragaman budaya daerah akan memperkaya kebudayaan nasional, sehingga harus dibanggakan. Untuk menunjukkan rasa bangga tersebut kita harus melestarikannya. Ingat, melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Berikut cara melestarikan budaya lokal pada era globalisasi agar tetap terjaga. 1. Mempelajari budaya lokal dengan memahami informasi mengenai budaya itu sendiri.
2. Mengikuti kegiatan budaya asal, dengan terlibat langsung di dalamnya. Misalnya, menjadi peserta atau penonton kegiatan budaya tersebut. 3. Mengenalkan produk budaya ke kancah tradisional, melalui jejaring sosial dengan mengunggah foto atau video di media sosial. 4. Menjadikan budaya lokal sebagai identitas, dan bangga terhadap budaya lokal tersebut di tengah-tengah era globalisasi. 5. Mengekspor dan mempromosikan kebudayaan lokal, melalui produk kesenian ke luar negeri. 6. Memasukkan dan mempelajari kebudayaan lokal, dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah. 7. Mengembangkan dan membuat inovasi baru, dalam pengenalan budaya ke masyarakat. Banyaknya budaya yang kita miliki tidak hanya cukup untuk dilestarikan, namun budaya daerah juga perlu kita hargai. Beberapa cara untuk menghargai keberagaman budaya di sekitar kita adalah sebagai berikut. 1. Tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain. 2. Ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi, dan budaya yang ada di dalam masyarakat. 3. Tidak menonjolkan suku dan budaya sendiri. 4. Berteman dengan siapa saja, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya. 5. Menghargai dan saling menghormati antar suku bangsa dan budaya dalam masyarakat. 6. Ikut serta dalam kegiatan pawai budaya dan sebagainya. 7. Hidup saling berdampingan antara satu sama lain. 8. Bersikap positif terhadap keragaman budaya, dan masih banyak lainnya. Demikian tadi, video pembahasan tentang melestarikan kebudayaan lokal. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu di video berikutnya. Halo sobat belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah menghargai perbedaan. Selamat belajar, dan terus semangat. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda kesukaan, dan masih banyak lagi. Perbedaan pada diri seseorang juga banyak macamnya, seperti kegemaran, kebiasaan, sifat, kesukaan, dan sebagainya. Perbedaan itu bukan sebuah larangan, justru harus dijaga dengan saling menghargai perbedaan tersebut. Menghargai perbedaan merupakan bentuk menghormati, mengindahkan, dan memandang penting semua yang berbeda. Sikap menghargai perbedaan ini sering disebut juga dengan toleransi, yang merupakan sikap saling menghargai dan memahami keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan menghargai setiap perbedaan, maka akan tercipta kedamaian dan menghindari perselisihan. Hal itu terjadi karena tidak ada bentuk merendahkan budaya atau agama yang berbeda. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hal itulah yang membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Karena itu, dengan terus menciptakan kedamaian, Indonesia akan kuat dan tidak mudah terpecah belah. Dengan selalu menghargai perbedaan, sobat belajar akan memiliki sikap yang membuat kehidupan menjadi rukun dan akan saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Berikut, beberapa cara menghargai perbedaan budaya di Indonesia. 1. Belajar tarian dan lagu adat daerah lain. Tarian dan lagu adat setiap daerah merupakan identitas setiap daerah. Dengan saling mempelajari keragaman kebudayaan setiap daerah, maka akan menumbuhkan rasa saling menghargai. 2. Menjaga kebersihan saat berkunjung ke daerah lain. Kita harus menunjukkan rasa hormat, dengan selalu menjaga kebersihan saat berkunjung ke daerah lain. Terlebih saat berada di rumah adat daerah lain, jangan sampai mengotori bangunan kebudayaan tersebut. 3. Menonton pertunjukan budaya daerah lain. Bentuk menghargai dan menghormati bisa dilakukan dengan menonton pertunjukan budaya daerah lain. Ikut datang dan menonton dengan tertib, sudah menjadi bentuk apresiasi atas karya dan kekhasan budaya daerah lain.
tolong menolong. Mari kita simak contoh-contoh dari tolong menolong. Kegiatan tolong menolong dalam membersihkan sampah di lingkungan kita. Membersihkan kelas secara bergotong royong. Tolong menolong di rumah yaitu menolong ibu kita yang sedang memasak di dapur. Di masyarakat, kita juga harus membantu tetangga kita yang sedang membangun rumah, atau di lingkungan kita juga harus tolong menolong ketika sedang membangun rumah ibadah. Oh ya teman-teman, kita juga harus saling tolong menolong dalam hal membersihkan halaman sekolah kita ya. Tolong menolong merupakan tindakan yang terpuji sesuai Pancasila sila ketiga. Mari kita lihat apa saja manfaat dari tolong menolong. Teman-teman, saat kita menolong teman kita tidak boleh membedakan suku dan agama mereka. Kalian semalam udah pada belajar kan? Sudah, Red. masa belum? Masa belum? Hehehe, bagus. Kali ini aku belajar nih. Yakin belajar, paling juga nanti nyontek. Enak aja kamu, Pil. Nyontek itu nggak boleh. Harus hasil sendiri. Harus percaya diri juga. Kamu habis makan apa? Tumben omongan kamu bener. Iya nih Ale, jadi hebat kamu. Ngomong-ngomong, si Baim mana ya? Jam segini belum datang. Wah, iya ya. Tumben aku yang duluan dibanding dia. Biasanya kan aku yang sering telat. Mungkin dia kesiangan. Tadi sih aku nggak lihat dia di jalan. Biasanya kan kalau di jalan sering ketemu. Ya udah, masuk yuk. Sebentar lagi mau bel masuk nih. Lebih baik kita siap-siap untuk ulangan. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah bel masuk nih. Kemana aja kamu Im? Kok tumben kamu telat? Aku kesiangan Via. Keasikan main game baru nih semalam. Wah, parah. Mau ulangan main game. Kamu nggak belajar dong. Wah, bener tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Masa main game sih, Im? Iya nih, aku sampai lupa belajar. Nanti aku nyontek ya sama kamu Pilo. Ih, nggak boleh. Yah, Bayi mau nyontek. Malu. Aku takut nggak tahu jawabannya nih nanti. Aku takut nilaiku kecil. Aku takut dimarahin kalau nilaiku kecil. Ya, itu resiko kamu, Baim. Kamu sih nggak belajar. Kalau mau ulangan itu harusnya belajar, bukannya main game. Iya, bener tuh kata Via. Semalam seharusnya kamu belajar, bukannya main game. Udah gitu, mau nyontek lagi. Tapi Red, nanti nilai aku kecil sendirian. Ya, kamu jangan pesimis gitu dulu dong. Lagi juga, belajar itu kan udah dari awal kita masuk sekolah. Bukannya cuma semalam. Jadi harusnya sudah mengerti pelajarannya. Hahaha, namanya CBS. Cuma belajar semalam. Tapi takutnya lupa nih. Kamu harus percaya diri, Baim. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak gurunya sudah datang tuh.
Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Shh, Waduh, aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Bagaimana ya? Apa aku harus melarangnya menyontek dan membiarkan dia percaya diri dengan jawabannya? Karena menyontek itu kan gak boleh. Pipo, jelasin dong apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu teman yang memerlukan bantuan. Seperti Pipo, Lula, dan Bol yang membawakan catatan untuk Danang yang lagi sakit. Yap, sekaligus pergi menjenguk Danang. Selain itu, juga membantu warga masyarakat yang terkena musibah. Seperti Mini yang mengumpulkan baju layak pakai untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti waktu aku dan Lula menyapa Tante Eva di depan rumah Bol. Juga menyayangi orang yang lebih muda seperti yang kamu ajarkan pada Bol, Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak kalah penting juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan mencoret-coret fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak, Lula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli ya dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman ditempati. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bol? Pertama, kita berhak mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akte kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga berhak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini ditunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai tempat. Selain itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku, yang tadi menyampaikan pendapat untuk naik bis ke rumah Danang. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lainnya. Nah, selain kita mempunyai hak, kita perlu menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih membutuhkan saat naik kendaraan umum, seperti ibu hamil dan orang yang lanjut usia. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar kan berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil, atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik, seperti Mini tadi nih. Dan yang terakhir, kita seharusnya menghargai pendapat orang lain. Wow, aku jadi melihat banyak hal kecil yang selama ini aku belum lakuin. Iya nih, aku juga. Kita sama-sama belajar ya.